Bentar. Ini doanya dipisah gak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanu amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, kepada dosen agama dan kepada seluruh mahasiswi UHAMKA yang insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar. Yang maha besar selain Allah kecil. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha jauh. Yang jauh selain Allah dekat. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli dari pendengaran yang jauh. Dan dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dan tak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabina Al-Mustafa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang nabi paling mulia, seorang nabi yang paling maksum, paling wara di muka bumi ini. Dialah seorang nabi yang dimana dia rela mengorbankan nyawa, jiwa, dan raganya demi kita sebagai umatnya. Dialah seorang nabi yang rela dicaci maki, yang rela ditimpukin kotoran, yang rela berpisah berdarah demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya. Apa yang sudah kita korbankan dengan nabi kita? Sedangkan Nabi Muhammad dari jauh-jauh hari sudah merindukan umatnya. Sebelum kita merindukan sosok Nabi Muhammad sudah merindukannya lebih dahulu. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad SAW bersedih dan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sedang bersedih?" Apa kata jawab Rasulullah? "Aku sedang menunggu umatku." Terus kata sahabat, "Bukankah aku ini umatku? Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah? Umatmu. Terus siapa Rasulullah? Saudaramu. Jawab Rasulullah, "Saudaraku ialah alladzi lam yarawni wakin wa yu'minu. Dialah yang tidak beriman. Dialah yang tidak pernah melihat aku, tetapi dia sudah beriman kepadaku." Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya, begitu sayangnya, begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan umatnya. Dan kita sebagai umat, kita sebagai penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita harus memperjuangkan yang namanya Islam, harus menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk yang namanya membela agama Islam. Kalau tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, agama Islam akan hancur dan agama Islam akan diserang oleh yang namanya musuh-musuh agama. Baik, langsung aja. Di sini saya akan mempresentasikan agama Langsung saja presentasi yang pertama dibawakan oleh Syifa. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, jadi Islam sebagai agama universal. Apa maksud dari Islam sebagai agama universal? Islam sebagai agama universal karena Islam adalah agama yang memperlakukannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Agama ini sangat sesuai untuk seluruh manusia, maksud dari sangat sesuai dengan seluruh umat manusia ke universalan. Islam sangat terlihat pada konsep tauhidnya, yang menjadi sendi ajarannya. Islam dianggap agama
Yang universal karena Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, dan derajat. Inti ajaran Islam bukan terletak pada perbedaan yang terletak pada yang tadi dijelaskan. Namun, inti ajaran Islam terletak pada keesaan Allah atau yang kita sering sebut dengan tauhid. Tauhid sangat penting. Tauhid merupakan kesatuan umat manusia tersebut. Hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Ke-Universitas Islam dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah, berupa wahyu langsung Al-Quran. Mencakup aspek seluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, dan bernegara. Berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Sesuai dengan fitrah manusia, menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya, menjaga rahmat bagi alam semesta, berorientasi ke depannya tanpa melupakan masa kini, menjanjikan al-jaza. Terus tantangan zaman dan keleluasaan Islam. Tantangan zaman dan keleluasaan Islam. Islam sebagai agama yang luas. Islam adalah agama yang meringankan segala hal-hal dan Islam tidak pernah memberatkan sesuatu kepada setiap umat-umatnya. Di zaman modern seperti ini, banyak berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa Islam tidak mempersulit, bahkan tidak melarang kita untuk mengikuti perkembangannya tersebut. Tetapi Islam tetap membatasi dengan aturan-aturannya. Di sini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang luas. Islam juga agama yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ini juga disebut dengan Islam agama universal, karena di keadaan dan zaman seperti apapun, Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Tetapi di zaman modern seperti ini, banyak tantangan keluasan Islam, sering banyak perdebatan tentang keluasan Islam. Karena Islam adalah agama yang luas, banyak yang salah mengartikan keluasan Islam. Salah satunya adalah kaum radikal. Puritan adalah kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Tetapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk memberatkan Islam. Ini terjadi karena banyak pemahaman yang mengartikan Islam dengan keuntungan sendiri. Banyak di zaman modern seperti ini, kaum-kaum atau kelompok yang berbau Islam tetapi pengajarannya melenceng dari ajaran Islam itu sendiri. Bisa dilanjut? Yang kedua adalah karakteristik agama Islam. Pertama, dalam bidang Islam. Dalam bidang agama, Nurcholis Majid banyak berbicara tentang karakteristik Islam dalam bidang agama. Menurutnya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurcholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Memang dan seharusnya tidak perlu mengherankan bahwa Islam selaku agama terakhir mengklaim sebagai agama yang memuncaki proses pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dalam garis kontinuitas tersebut. Inilah yang selanjutnya menjadi dasar toleransi agama yang menjadi ciri sejati Islam dalam sejarahnya dan otentik. Sebuah semangat yang merupakan kelanjutan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut, di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan,
juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak kepada keselamatan dalam hubungan ini. Menarik sekali apa yang dikatakan H.M. Quraish Shihab. Menurutnya, bahwa dengan menggali ajaran-ajaran agama, meninggalkan fanatisme buta, serta berpijak kepada kenyataan, jalan dapat dirumuskan. Kedua, dalam bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dengan dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah ibadah dalam arti yang nomor 2, yaitu ibadah khusus. Dalam jurisprudensi Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh kreativitas. Sebab yang mengkreat atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Kedudukan manusia dalam hal ini mematuhi, menaati, melaksanakan, dan menjalankan dengan penuh ketundukan pada Tuhan sebagai bukti pengabdian dan rasa terima kasih kepadanya. Dan demikian, visi Islam tentang ibadah adalah merupakan sifat, jiwa, dan misi ajarannya diperintahkan agar beribadah kepadanya. Ketiga, dalam bidang akidah. Dalam bidang Mujam al-Fasafi, Jamil Saliba mengartikan akidah menurut bahasa adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu menyambung secara kokoh. Dalam bidang perundang-undangan, akidah berarti menyepakati antara dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui dalam bidang akidah ini adalah bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh ada perkara. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, perbuatan dengan amal saleh. Lanjut. Keempat, dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam tasawuf dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Akomodatif dalam menerima berbagai masukan dari luar. Tapi bersamaan dengan itu, Islam juga selektif, yakni tidak begitu saja menerima semua jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Bagaimanapun, Islam adalah sebuah paradigma terbuka. Ia merupakan mata rantai peradaban dunia. Dalam sejarah kita melihat Islam mewarisi peradaban Yunani Romawi di barat dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Selama abad 7 sampai 12, ketika peradaban besar di barat dan timur itu tenggelam dan mengalami kemerosotan, Islam bertindak sebagai pewaris utamanya untuk kemudian diambil alih oleh peradaban barat. Sekarang melalui Renaissance, dalam kurun waktu selama 8 abad itu, Islam bahkan mengembangkan warisan-warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari peradaban-peradaban tersebut. Kelima, dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan.
Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan ini dapat dipahami dari kandungan surat Al-Alaq, sebagaimana disebut di atas. Dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, pembinasan, kerja wisata, cerita, hukum, nasihat, dan sebagainya. Keenam, dalam bidang sosial. Selanjutnya, karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajarannya di bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh bidang ajaran Islam, sebagaimana disebutkan di atas, pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Namun, khusus dalam bidang sosial ini menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Islam ternyata banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Ketujuh, dalam bidang ekonomi. Karakteristik ajaran Islam selanjutnya dapat dipahami dari konsepnya dalam bidang kehidupan. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat, dan kehidupan akhir dicapai dengan dunia. Orang yang baik adalah orang yang meraih keduanya secara seimbang, karena dunia adalah alat menuju akhirat. Dan jangan dibalik, yakni akhirat dikorbankan untuk urusan dunia. Alam raya ini suatu yang diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia, dan bukan sekali-kali untuk dijadikan objek penyembahan sebagaimana dijumpai pada masyarakat primitif. Alam raya dengan segala keindahannya adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu bahwa di alam raya ini dijumpai berbagai keajaiban dan kekaguman. Kedelapan, dalam bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dalam konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan lebih diutamakan daripada penyembuhan. Berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunnah Nabi SAW yang pada dasarnya mengarah kepada pencegahan. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kesembilan, dalam bidang politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepnya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 156 terdapat menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa dalam bidang politik, pemerintah, dan negara. Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya. Maka wajib ditaati, dan sebaliknya. Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Kesepuluh, dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, Islam memandang kerja yang dilakukan adalah kerja profesional, yaitu kerja yang didukung ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan seterusnya.
Iya, boleh dibacakan sama Alia. Oke, membaca Islam. Nilai-nilai kemajuan yang terkandung sering tertutup debu zaman hingga sering tidak terperhatikan. Islam berkemajuan merupakan ikhtiar mendinamiskan Islam. Semangat Islam mesti menjiwai aspek-aspek kehidupan manusia. Kata berkemajuan mengindikasikan bahwa Islam adalah agama yang tidak berhenti bergerak ke depan dan selalu unggul. Islam selalu on or some step ahead. Satu atau beberapa langkah lebih maju. Dalam konteks pemikiran Islam, Islam berkemajuan sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari tajdid. Tajdid dapat dilihat dari dua konteks, yaitu purifikasi diartikan dengan pemurnian untuk akidah dan pelurusan untuk urusan ritual. Akidah tidak bisa dirubah karena memang sudah ada ketentuan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Demikian pula dengan ibadah. Mesti take of the grade diterima sedemikian rupa, tanpa mesti menerima penambahan dan pengurangan. Next slide. Rahmat untuk semua. Islam berkemajuan bermuara pada predikat rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semua. Kalimat tersebut mengandung cita-cita kuat untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian dengan alam sekitar dengan kerangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Predikat rahmatan lil alamin berupa menghidupkan kembali tiga relasi harmonis bagi terlaksananya kehidupan di dunia, yaitu relasi seorang muslim kepada Allah, relasi seorang muslim kepada sesama manusia, dan tentu tidak boleh dipaksa adalah relasi seorang muslim kepada alam sekitar. Itulah hakikat Islam berkemajuan. Wallahu a'lam bishawab. Next slide. Indikator muslim berkemajuan. Karakter Islam berkemajuan untuk pencerah peradaban mampu memberikan kekuatan yang dinamis dalam menghadapkan pelajar Islam dengan perkembangan zaman. Dalam penghadapan Islam atas realitas zaman, IPM harus mengembangkan gerakan ilmu, ajaran Islam, gerakan ilmu, gerakan pencerah, dan gerakan pembaruan sebagai alat kemajuan sehingga Islam benar-benar menjadi agama bagi kehidupan yang bersifat kontekstual tanpa kehilangan pijakannya yang autentik pada sumber ajaran. Gerakan ilmu telah dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bingka yang kokoh sebagaimana disebut sebagai akal pikiran yang suci. Sedangkan dalam dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHM disebut akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Next slide. Komunitas terbaik yang dicita-citakan IPM adalah suatu komunitas pelajar yang di dalamnya ajaran Islam berlaku dan menjiwai seluruh bidang kehidupan yang didirikan oleh bertuhan dan beragama, berpersaudaraan, berakhlak dan beradab, berhukum syar'i, berkesejahteraan, bermusyawarah, berihsan, berkemajuan dan berkepemimpinan dan berketertiban. Dengan demikian, komunitas terbaik menampilkan corak yang bersifat tengahan, yang melahirkan format kebudayaan dan peradaban yang keseimbangan komunitas yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak mulia. Akhlak al-karimah yang dijiwai nilai-nilai. Menurut Abdul Mukti, paling tidak ada 5 pondasi utama Islam berkemajuan yang menjadi karakter pelajar Muhammadiyah, yaitu
1. Memiliki tauhid yang murni. Tauhid yaitu doktrin sentral antar Islam. Misi IPM adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Islam Puritan yang selalu mengajak kepada akidah yang murni, bersih, lurus, dan berakhlak. Klasik atau modern yang berhala klasik atau modern yang merusak. 2. Memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Bagi IPM, beragama Islam harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ikut-ikutan tren, budaya pop, dan lain-lain, tanpa pengetahuan tentangnya. Dan dalam beribadah dan bermuamalat wajib menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai titik pijak. Yang ketiga, mengembangkan amal sholih yang fungsional dan solutif. Iman tidak sempurna tanpa amal sholih. Bagi IPM, amal sholih tidak semata-mata berupa ibadah. Ibadah mahdah. Amal sholih adalah karya-karya kreatif yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk masyarakat dan alam semesta. Next slide. 4. Berorientasi kekinian dan masa depan. Pelajar Muhammadiyah tidak terjebak pada romantisme kejayaan masa lalu. Dalam melakukan program, berpikir dan bertindak baik secara individu maupun kolektif harus menjadikan masa lalu sebagai titik pijak untuk bergerak keyakinan dan merancang masa depan. Yang kelima, bersikap toleran, moderat, dan suka bekerja sama. Pelajar Muhammadiyah tidak boleh bersikap elitis dan eksklusif fanatisme Islam. Golongan ber-IPM secara berlebihan dan overreaktif tidak dibenarkan. Kader golongan ber-IPM secara berlebihan dan overreaktif tidak dibenarkan. Kader IPM tidak boleh menjadikan perbedaan masalah-masalah sepele, khalifah, teknis dan ecek-ecek sebagai sumber konflik. Namun pelajar Muhammadiyah atau kader anggota IPM harus memiliki sikap yang toleran, menghargai dan memahami perbedaan, moderat yaitu sederhana, adil dan bijaksana, serta suka bekerja sama. Mel. Ya. Udah ya, langsung tutup aja ya. Iya.